Kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo. Artinya kami jalan terus. Prabowo sudah sampai tujuan, mungkin karena sudah selesai dianggap. Jadi kalau kami tetap berjuang. Jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Kami terus berjuang. Dan yang kedua, kami menunggu perintah daripada apapun. Kami menunggu apa yang diperintahkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab yang ada di Kota Mekah sekarang ini. Sehingga kami terus berjuang. Di luar pada konsep itu, kami tidak ada urusan dengan Prabowo. Kami mendukung Prabowo juga karena Ijtima Ulama 1 dan 2. Sehingga tahun 2024 itu kita akan memperkirakan tahun-tahun yang berat. Ya. Sehingga ada beberapa catatan. Pertama, ketika beliau mengatakan jatuh bangun bersama rakyat, kemudian meninggalkan rakyat yang ketika Pilpres kemarin luar biasa berkorban segalanya untuk Pak Prabowo di luar daerah itu, sambutannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, sehingga ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah, kekecewaan itu begitu mereka rasakan. Yang kedua, faktor usia juga dipertimbangkan dong. 2024 Pak Prabowo nanti usianya berapa? Sedangkan bangsa butuh seseorang pemimpin yang energik, yang masih muda, yang betul-betul full untuk bangsa dan negara. Bagi kami PA 212, urusan dukungan terhadap Pak Prabowo dan Mas Sandiaga Uno adalah karena adanya hasil Ijtima Ulama 1 dan 2 untuk Capres dan Cawapres 2019. Nah, urusan Capres dan Cawapres, urusan Pilpres 2019 kan sudah selesai, sudah finish. Maka urusan kami dengan Pak Prabowo, dukungan kami terhadap Pak Prabowo ya sudah selesai, karena memang sudah selesai Pilpresnya. Dan ke depan saya pikir, jika Pak Prabowo seorang negarawan dan memiliki etika politik, pasti tidak akan menutup pintu untuk generasi muda memimpin bangsa ini. Saya yakin beliau akan membuka ruang yang lebar untuk generasi muda, anak-anak bangsa yang masih muda untuk memimpin negeri ini. Karena kami yakin bahwa banyak betul generasi muda yang punya potensi, punya keahlian, punya jiwa kepemimpinan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Dan insya Allah 2024 tahunnya generasi muda untuk memimpin bangsa dan negeri ini. Jadi gini, tidak bisa dipungkiri juga apa yang didapatkan oleh Gerindra saat ini itu juga sedikit banyaknya ada pengaruh dari gerakan 212. Itu nggak boleh dipertimbangkan, nggak boleh dilupakan maksud saya. Maksudnya? Iya, sedikit atau banyak lah yang sekarang Gerindra rasakan itu kan tidak bisa lepas dari pengaruh gerakan 212 di ajang Pilpres kemarin. Artinya untuk 2024 kalau seorang negarawan akan mempertimbangkan itu, bahwa kan Pak Prabowo sekarang sudah meninggalkan kita semua dengan bergabung dengan pemerintah. Nah kemudian ini kan ekonomi juga udah carut-marut luar biasa, ya kan. Kemudian intervensi asing dan asing juga udah luar biasa. TKA yang masuk udah nggak terbendung. Ini negara itu sudah luar biasa lah. Oleh karenanya 2024 itu butuh sosok yang memang betul-betul energik, dan saya yakin Gerindra akan mempertimbangkan itu. Tegas, FPI ogah dukung Prabowo lagi. Sebut tak penuhi kriteria calon pemimpin baik. Dikutip dari suara.com, sebuah baliho berukuran besar terpampang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Di baliho itu tampak foto Imam Besar Front Persaudaraan Islam FPI Habib Rizik Syihab. Kami warga Bogor 2024 satu komando Habib Rizik. Demikian isi tulisan di baliho raksasa itu. Pesan itu berdampingan dengan foto wajah Rizik Syihab. Menurut Sekretaris Umum FPI Buya Hussein, hingga saat ini FPI belum menentukan pilihan soal dukungannya terhadap salah satu capres. Belum, jawab Hussein menjawab pertanyaan suara.com melalui pesan WhatsApp Minggu 20 Agustus 2023. Hussein mengatakan ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh sosok capres jika ingin mendapat dukungan dari FPI. 5 kriteria itu adalah beriman, bertakwa, dan akhlaknya baik, serta sudah terbukti. Kemudian sudah teruji kepemimpinannya, jujur, amanat, tabligh, dan cerdas. Tidak itu saja, capres yang bakal didukung FPI juga harus disokong oleh partai yang baik pula.
cawapresnya juga baik dan disepakati oleh kesepakatan dari Ijtima Ulama, kata Husein. Kata dia, sejauh ini baru Anies Baswedan yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria yang diberikan FPI, di mana Anies harus memiliki capres yang baik dan melewati kesepakatan Ijtima Ulama jika ingin memperoleh dukungan FPI. Meski demikian, Husein mengatakan sampai saat ini belum pasti kapan Ijtima Ulama bakal digelar. Belum tahu, ucapnya. Sementara saat disinggung soal FPI bakal memberikan dukungan kembali kepada Prabowo Subianto, dengan tegas Husein menolak. Enggak, tegas dia. Menurut dia, lantaran hal Prabowo tidak memenuhi 5 kriteria yang diberikan oleh FPI. Saat disinggung lebih jauh soal kekecewaan FPI lantaran Prabowo masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo, Husein menampiknya. Ia mengaku jika FPI tidak kecewa dengan pilihan Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi. Dukungan terhadap Prabowo di Pilpres 2019 lantaran saat itu Prabowo menyepakati 16 poin yang diajukan hasil dari Ijtima Ulama. Sebuah baliho berukuran besar terpampang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Di baliho itu tampak foto Imam Besar Front Persaudaraan Islam FPI Habib Rizik Syihab. Kami warga Bogor 2024 satu komando Habib Rizik. Demikian isi tulisan di baliho raksasa itu. Pesan itu berdampingan dengan foto wajah Rizik Syihab. Menurut Sekretaris Umum FPI Buya Husein, hingga saat ini FPI belum menentukan pilihan soal dukungannya terhadap salah satu capres. Belum, jawab Husein menjawab pertanyaan suara.com melalui pesan WhatsApp Minggu 20 Agustus 2023. Husein mengatakan ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh sosok capres jika ingin mendapat dukungan dari FPI. 5 kriteria itu adalah beriman, bertakwa, dan akhlaknya baik, serta sudah terbukti. Kemudian sudah teruji kepemimpinannya, jujur, amanat, tabligh, dan cerdas. Tidak itu saja, capres yang bakal didukung FPI juga harus disokong oleh partai yang baik pula. Capresnya juga baik dan disepakati oleh kesepakatan dari Ijtima Ulama, kata Husein. Kata dia, sejauh ini baru Anies Baswedan yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria yang diberikan FPI, di mana Anies harus memiliki capres yang baik dan melewati kesepakatan Ijtima Ulama jika ingin memperoleh dukungan FPI. Meski demikian, Husein mengatakan sampai saat ini belum pasti kapan Ijtima Ulama bakal digelar. Belum tahu, ucapnya. Sementara saat disinggung soal FPI bakal memberikan dukungan kembali kepada Prabowo Subianto, dengan tegas Husein menolak. Enggak, tegas dia. Menurut dia, lantaran hal Prabowo tidak memenuhi 5 kriteria yang diberikan oleh FPI. Saat disinggung lebih jauh soal kekecewaan FPI lantaran Prabowo masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo, Husein menampiknya. Ia mengaku jika FPI tidak kecewa dengan pilihan Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi. Dukungan terhadap Prabowo di Pilpres 2019 lantaran saat itu Prabowo menyepakati 16 poin yang diajukan hasil dari Ijtima Ulama.